Wa ashiruha, dan yang ke-10 daripada arkanus shalah, yang ke-10 daripada rukun salat, tasyahudun akhir, itu tasyahud akhir. Wa agalluhu, dan paling sedikitnya tasyahud akhir, ma rawahu Syafi'i, yaitu yang meriwayatkannya Imam Syafi'i wa Tirmidzi, at-tahiyatu lillah ila akhirih. Tatimatuhu, sempurnanya, salamun at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan ini pembahasan rukun salat yang ke-10, yaitu tasyahud akhir. Katakan tasyahud akhir, sebetulnya tasyahud itu yutlaq ala syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi di sini ma'ruf sudah yutlaq alal ma'ruf, yutlaq ala lafzi ala tasyahud al ma'ruf, yaitu tahiyat akhir atau dikatakan tasyahud akhir. Kenapa kok dikatakan tasyahud? Karena di situ dalamnya ada tasyahud, ada syahadatain. Di dalam tahiyat itu ada syahadatain, karena itu yutlaq ala tasyahud. Di sini dalil daripada kewajiban tasyahud akhir, yaitu yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud. Kunna naqulu qabla ayyufrad alaina at-tasyahud. Kita ini dulu para sahabat, sebelum diwajibkan bagi kita tasyahud, sebelum ada kewajiban lafaz tasyahud ini, para sahabat ketika tahiyat bacanya assalam ala Allahi qabla ibadi, assalam ala Jibril, assalam ala Mikail, assalam ala fulan. Akhirnya Rasulullah mengatakan, faqala sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalam ala Allah fa inna Allah wassalam. Jangan kamu mengatakan assalam ala Allah. Kenapa? Karena Allah itu wassalam. Walakin, akan tapi kata Rasulullah, qulu at-tahiyatu lillah, dan seterusnya. Lafaz tasyahud ini itu dalil bahwa kewajiban di dalam salat rukun yang ke-10, yaitu baca tasyahud akhir seperti yang ada. Paling sedikitnya yang ada di sini. Berarti kalau kurang daripada paling sedikitnya ini cukup. Tidak boleh mengurangi daripada hurufnya, tidak boleh mengurangi daripada tasydidnya, nanti sebutkan situ. Berarti ini paling sedikitnya. Agalluhu, paling sedikitnya yaitu at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini paling sedikitnya. At-tahiyatu lillah, segala penghormatan lillah, paling berhak untuk mendapatkan segala kehormatan itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kok dikatakan at-tahiyat, jamak at-tahiyah? Karena penghormatan itu macam-macam. Segala sesuatu penghormatan itu macam-macam. Karena itu setiap daerah atau setiap raja model-model. Ada yang tahiyatnya itu dengan sujud, ada tahiyatnya itu dengan rukuk, ada tahiyatnya itu dengan megang dada, ada tahiyatnya itu dengan megang pundak. Berbeda dengan perbedaan daerah. Ada tahiyat itu megang kepala. Segala penghormatan ini semuanya paling berhak yang mendapatkan yaitu Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatu lillah, segala penghormatan. At-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu, salamun alayka ayyuhan nabiyyu, keselamatan bagimu wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah, wa barakatuh ay khairatuh, kebaikan-kebaikannya kepadamu wahai nabi. Nah, di sini kenapa sih kok salamun alaika wa khutiba sallallahu alaihi wasallam? Ini isyarah bahwa apa? Bahwa nabi itu memang dibukakan untuk melihat umatnya ketika mereka salat, seakan-akan hadir bersama mereka. Supaya apa? Supaya menyaksikan untuk mereka
daripada paling afdolnya amal mereka yaitu salat. Dan alasannya dikatakan salamun alaika, berarti ada nabi hadir, alaika khitab, berarti kan ada khitab. Nah, di situ untuk supaya apa? Liyakuna tadzakkuru hudurihi sababan limazidil khusyuk, supaya kita ini lebih khusyuk. Ini nabi melihat kita nih, salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Ini supaya kita lebih khusyuk. Bahkan dikatakan kalau di kitab Ihya Imam Ghazali mengatakan sebelum melafadzkan assalamu alayka atau salamun alayka ayyuhan nabiyyu, ahdir syakhsahul karim fi qalbika, hadirkan nabi itu di dalam hati kamu. Hadirkan nabi itu di hadapan di dalam hati kamu. Assalamu alayka, sebelum mengucapkan itu, ini kita ini mau salam kepada Nabi, hadirkan bahwa Nabi sekarang ada di hadapan kamu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita hadirkan bahwa Nabi benar-benar di hadapan kita. Memang benar, sebetulnya setiap salam kita pasti Nabi menjawab kan. Setiap salam yang kita salamkan, setiap salawat yang kita salawatkan kepada Nabi, Nabi pasti menjawab. Tapi mungkin karena jarak antara kita dengan Nabi, karena dosa-dosa kita tidak bisa mendengarkan daripada jawaban Nabi. Beda dengan yang terjadi sama seorang ulama yang bernama Al-Habib Ali Khalid Ghasam, yang pertama kali dikubur di Zambal daripada para habaib. Di Tarim sana, di kuburan Zambal, Ali Khalid Ghasam. Itu setiap kali dia salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung dijawab sama Nabi, wa alaikassalam ya syekh. Al-Habib Ali Khalid Ghasam ini mendengar jawabannya Nabi. Bukan hanya itu saja karahmahnya, tapi apa? Selain Al-Habib Ali Khalid Ghasam, semua orang yang ikut hadir berjamaah dengan ini Habib mendengar jawaban daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Al-Habib Ali Khalid Ghasam dikatakan banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk ikut salat bersama dengan Al-Habib Ali Khalid Ghasam. Ini untuk apa? Supaya mendengarkan daripada jawaban Nabi tadi. Wa alaikassalam ya syekh. Kalau tidak dijawab diulang-ulangi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tidak dijawab, baleni terus sampai ada jawaban. Wa alaikassalam ya syekh. Nah, ini salah satu contoh bahwa memang ketika kita salam, Nabi pasti menjawab. Karena itu, hadirkan Nabi dan yakinlah bahwa salam kita dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi alayka wa barakatuh. Barakatuh ay khairatuh. Karena arti barakah itu al-khair. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun alaina ay lil hadirin. Alaina untuk hadirin. Salamun, salam kita. Alaina atas kita, minal hadirin, min imam wa ma'mum wa malaika, inis jin, semuanya itu. Li jami'ul ummah. Wa ala ibadillahi salihin. Dan terhadap ibadillah, hamba-hamba Allah as-salihin. As-salihin al-ga'imina bihuquqillah wa huquqi ibadih. As-salihin artinya apa? Al-ga'imina, yaitu yang mendirikan dengan haknya Allah dan hak ibadah wa huquqi ibadah. Karena as-salih artinya salih itu huwal ga'im bi huquqillah wa huquqil ibad. Atau ada yang mengartikan Baydawi, kalau Baydawi huwal ladzi sarafa umrahu fi ta'atillah wa ma lahu fi mardhatih wa huwa nadhirun lis-salihil kamil. Kalau saleh yang sempurna, orang yang saleh as-salihul kamil itu apa? Yaitu orang yang mengerahkan segala umurnya, menjalankan semua umurnya fi taatillah, di dalam taat kepada Allah. Wa malahu, dan hartanya fi mardhati, di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini saleh yang kamil. Tapi bukan berarti kalau tidak seperti ini berarti tidak saleh. Karena dikatakan kalau semua umurnya dijalankan kepada ketaatan, kemudian dia hartanya dijalankan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia saleh. Itu saleh yang sempurna. Tapi tidak menutup kemungkinan orang seandainya dia masalah orang fasik, kemudian dia taubat,
atau dia orang kafir masuk Islam, kemudian dia beramal sampai jadi dia beramal menjalankan segala perintah Allah, meninggalkan larangannya Allah, berarti dia dikatakan tetap soleh. Tapi semua umurnya kan tidak dijadikan ketaatan kepada Allah. Dia ada waktu dalam umurnya ada yang fasik, atau ada dia yang jadi orang kafir saat itu. Apakah ini dikatakan soleh? Tetap dikatakan soleh. Tapi soleh yang sempurna, mulai dia balik sampai meninggal semuanya untuk taat kepada Allah, dan hartanya dijalankan kepada keridhaan Allah SWT. Itu perbedaan. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Juga ketika kita salam alaina wa ala ibadillahi salihin. Ketika at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Ketika menyebutkan wa ala ibadillahi salihin, ada seorang ulama yang mengatakan kita juga dianjurkan untuk menistihdhar siapapun daripada ibadillahi salihin yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Ketika kita mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, kita istihdhar seandainya Habib Ja'far, kita istihdhar kepada ulama-ulama as-salihin, kita istihdhar kepada orang-orang yang kita tahu mereka orang-orang soleh. Kata Allah SWT, katanya ulama, dia mengatakan bahwa Allah akan mengutus seorang malaikat yang menugaskan dia untuk menyampaikan salamnya dia tadi itu kepada orang-orang yang diistihdhar tadi. Semuanya disampaikan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, diingatkan Habib Ja'far, disampaikan ke Habib Ja'far. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, diingatkan kepada ulama-ulama yang terdahulu salaf-salaf kita, disampaikan kepada mereka. Itu diantara pendapat daripada sebagian ulama. Karena itu ketika kita sholat itu, kalau kita bisa khusyuk istihdhar, ini niatkan semuanya wa ala ibadillahi salihin. Ketika salam kepada Nabi juga sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang paling berhak untuk disembah kecuali Allah, dan harus memakai lafaz asyhad. Wajib hukumnya, ya ta'ayyan lafaz asyhad, tidak bisa diganti yang lainnya. A'lamu an la ilaha illallah, tidak cukup, harus asyhad, tidak bisa diganti yang lainnya. Wa amna Muhammadar Rasulullah, ini menyebutkan apa? Wa anna Muhammadar Rasulullah. Apakah disunahkan menambahi sayyidina? Al-aula katanya. Sebagian ulama mengatakan al-aula lebih utama dzikru siyadah, menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidina Rasulillah. Ada yang menambahi seperti itu. Kenapa? Li'annal afdal sulukul adab. Yang paling afdal itu sulukul adab, walaupun ada perintah, tapi ada hadis yang mengatakan la tusawwiduni fis shalah. La tusawwiduni fi salatikum. Ini katanya hadisnya batil. Ada yang mengatakan maudhu. Taib. Wa yusannu likullin ziyadatul mubarakat at-tayyibat. Dan disunahkan likullin, untuk setiap siapa? Imam, makmum, munfarid, semuanya disunahkan menambahi apa? Al-mubarakat at-tayyibat. Tadi kan lafaz tahiyat yang disebutkan di sini paling sedikitnya. Disunahkan untuk menambahi apa? At-tahiyatu, kan at-tahiyatu lillah tadi. Disunahkan menambahi apa? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Tapi sudah ada salawatnya. At-tahiyatul mubarakatut tayyibat lillah. Disunahkan. Itu sunnah hukumnya menambahi. Yang paling sedikit itu yang wajib tadi. Tapi tambahi al-mubarakat at-tayyibat itu lebih bagus. Hah? Fi salawat. Oh, nagas ini. Oh ya, berarti ada salawatnya. Sini kurang. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Ya, disunahkan menambah itu bagi imam, munfarid ataupun makmum. Karena ada juga riwayat ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi Mi'raj untuk bertemu dengan Allah SWT,
ketika sudah melewati Sidratul Muntaha, kita mau melewati Sidratul Muntaha, Lailatul Isra, di situ malaikat Jibril berhenti, tidak ikut barengi Nabi lagi. Sudah sampai situ batasnya Nabi Ibrahim. Sahabat mana malaikat Jibril? Kenapa? Karena sudah tertutup dengan cahaya, sudah terhalangi dengan cahaya Allah SWT. Katanya fiha minal alwan, masya Allah. Di situ warna-warna daripada cahaya macam-macam, masya Allah, dengan apa Allah yang kehendaki. Akhirnya malaikat Jibril berhenti dan tidak berjalan bersama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengatakan kepada malaikat Jibril, atatrukuni asiru munfaridan? Apakah kamu mau meninggalkan aku, wahai Jibril? Aku berjalan sendiri. Akhirnya malaikat Jibril mengatakan, fagalau Jibril wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidaklah dari kita kecuali kita ini mempunyai kedudukan yang maklum, sudah diketahui. Fagal Nabi SAW, sir ma'i walau khatwatan. Ayo jalan barengi aku walaupun satu langkah. Fasara ma'u khatwa. Akhirnya malaikat Jibril berjalan satu langkah. Fakada ayah tarik, ketika mulai berjalan satu langkah, fakada nyaris terbakar minan nur wal jalal wal haibah, daripada cahayanya Allah, daripada keagungan Allah, daripada kewibawaan Allah, hampir terbakar. Wasaghura wadaba hatta sara gadral usfur, mengecil itu malaikat Jibril sampai seperti meleleh gitu, mungsrat, hatta sehingga sara gadral usfur, sampai menjadi seperti burung kecil, mengecil. Fa'asyara ala Nabi SAW, akhirnya malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, beri syarat bi ayyusallim ala rabbihi idza wasala makan khitab. Beritahu kalau kamu sudah sampai makan khitab, ya Rasulullah, salamlah kepada Allah. Akhirnya ketika Nabi sampai di hadapan Allah SWT, Nabi mengatakan, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ketika Nabi salam kepada Allah SWT seperti itu, dijawab sama Allah, faqalallahu ta'ala, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi ini kan cinta dengan umatnya, bukan hanya dirinya saja yang mendapatkan kedudukan, tapi ingin umatnya juga dimasukkan. Fa'ahabba an-nabi ayyakuna li ibadillah salihin nasib min hadzal maqam, ingin dapat bagian juga umatnya. Ditambahi sama Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ketika mendengarkan seperti itu, semua penduduk langit mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dari situ. Karena itu ini juga diantara dalil daripada kesunahan daripada tahiyat tadi itu ya, kesunahan tambahannya atau kewajibannya, semua dari situ. Kemudian disunahkan tadi menambahi at-tahiyatul mubarakatut as-salawatut thayyibat. Sunahkan menambahi mubarakat as-salawat at-thayyibat. Al-mubarakat apa? An-namiyat, yaitu yang tumbuh. Al-asya, sesuatu yang tumbuh dan bertambah. At-thayyibat, as-salawat, di situ apa? As-salawatul, ada yang mengartikan as-salawat, yang dimaksud sini as-salawatul khamas, ada yang mengatakan mutlaqus salawat, semua salawat. At-thayyibat yang dimaksud itu apa? Al-a'malus salihah, itu amal-amal saleh. Selain disunahkan menambahi al-mubarakatus salawatut thayyibat, disunahkan juga menambahi asyhad ats-tsani. Tadi kan asyhadu alla ilaha illallah, kemudian wa anna muhammadan. Yang kedua ini wa asyhadu, tidak ada kan? Disunahkan menambahi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu, ditambahi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sunnah menambahi wa asyhad untuk yang kedua. Wa ta'rifus salam fil mawdi'ain, dan disunahkan mentakrif, memberi al-ta'rif dalam as-salam. Tadi kan at-tahiyatul lillah, kemudian apa? Paling sedikitnya salamun alaika ayyuhan nabiyyu, tidak ada alif lamnya kan? Disunahkan menambahi alif al-ta'rif. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna, disunahkan menambahi ta'rifus salam fil mawdi'ain, dua-duanya, baik assalamu alayka ataupun assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Hukumnya apa itu? Sunnah.
Lal basmalah qablahu, tidak disunahkan bismillah sebelum tasyahud. Ada kesunahan bismillahirrahmanirrahim at-tahiyatu lillah, tidak disunahkan. Adapun bismillah sebelumnya daripada tasyahud tidak disunahkan. Kenapa? Karena tidak ada riwayatnya, tidak ada misubutiha. Di situ ada faedah, ada satu faedah mengenai tentang tahiyat ini, mulai at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah dan seterusnya sampai akhir. Dzakarul Fashani fi syarhil arba'in, ini disebutkan di kitab arba'in. Anna fil jannati syajarah, di surga itu ada satu pohon. Namanya pohonnya apa? At-tahiyat. Nama pohonnya At-tahiyat. Wa 'alaiha ta'ir, di atas itu pohon ada burung. Namanya apa burungnya? Al-mubarakat. Pohonnya namanya At-tahiyat, burung yang di atas pohon itu namanya Al-mubarakat. Wa tahtaha 'ain, dan di bawahnya itu ada mata air. Ismuha At-tayyibat, nama mata airnya apa? At-tayyibat. Jadi nama pohonnya At-tahiyat, nama burung di atasnya Al-mubarakat, nama mata air yang di bawahnya itu pohon At-tayyibat. Fa idza qala al-'abdu dzalika fi kulli salatin, maka jika seorang hamba mengatakan itu di setiap salatnya, nazalatil dzalika ta'ir, maka turun itu burung min fawqis syajar, min fawqis syajarah, dari atas pohon tadi turun, wan ghamasa fi tilkal ain, kemudian dia turun menyelam di mata air tadi itu. Jadi ketika kita baca langsung turun. Summa kharaja minha, kemudian keluar dari itu mata air, wa huwa yanfat ajnihatahu fayatagattarul ma' man alaihi. Akhirnya apa? Setelah keluar dari mata air itu, burung tadi keluar, ketika keluar sayapnya dikipas-kipaskan gitu. Kemudian berjatuhan air-air, ya takattar, ya menetes daripada sayap-sayapnya tadi kan air. Fayakhluqullah min kulli kutratin malakan. Allah menciptakan dari setiap kutroh tetesan air yang dikipaskan oleh burung tadi itu apa? Diciptakan malaikat. Yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Yang mana malaikat itu tugasnya itu apa? Untuk memintakan ampun bagi orang yang baca tadi itu sampai hari kiamat. Itu apa? Faedah yang disebutkan oleh Fashani di syarah arba'innya. Baik. Kemudian wala yajuzu ibdalu lafdhin min hadzal aqalli walau bi muradifihi, dan tidak boleh mengganti lafadz dari yang paling sedikit ini. Tadi kan sudah disebutkan lafadz yang paling sedikit, yaitu at-tahiyatu lillah, salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini paling sedikit. Katanya tidak boleh mengganti lafadz yang paling sedikit ini walau bimuradifihi, walaupun dengan lafadz yang sama. Walaupun dengan lafadz yang sama, yang mirip. Seperti apa? Kan nabi bir rasul wa aksih. Seperti mengganti lafadz nabi. Tadi kan salamun alayka ayyuhan nabiyyu, diganti wis nabi, diganti ar-rasul. Salamun alayka ayyuhar rasul, enggak boleh diganti. Wa aksih, atau sebaliknya. Ketika menyebutkan apa? Salamun asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, diganti rasulullah, diganti nabiullah. Sebaliknya juga tidak diperbolehkan. Kemudian wa Muhammad bi Ahmad, lafadz Muhammad diganti dengan Ahmad. Seperti tadi apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan, diganti Ahmad atau dengan nama yang lain. Wa anna Ahmad Rasulullah, tidak boleh. Paling sedikitnya lafadz ini tidak boleh diganti walaupun dengan muradifnya. Kemudian di situ wa ghairih, dan selainnya. Nah, ini wa ghairih bisa ma'tuf kepada misalkan Nabi, bisa ma'tuf kepada Muhammad bi Ahmad wa ghairih. Wa ghairih selain daripada nama-nama Nabi yang lainnya daripada selain Ahmad. Itu bisa lafadz itu ma'tufnya ke situ, atau wa ghairih selain daripada mengganti daripada muradifnya seperti Nabi tadi. Mengganti apa? Seperti lafadz asyhad diganti dengan a'lam. Itu juga tidak berbolehkan.
Itu cuma perbedaan. Wa ghairihi ataf kepada Ahmad, atau ghairih ataf kepada apa? Kepada Nabi. Wa yakfi, dan katanya cukup dengan apa? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau tadi kan wa asyhadu an la ilaha illallah, paling singkatnya wa anna Muhammadar Rasulullah. Paling singkatnya wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ditambahi diganti dengan ini boleh apa enggak? Yakfi katanya wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh. Wa anna Muhammadar Rasulullah diganti wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, boleh. Ditambahi abad tapi diganti lafaz jalalah dengan domir. Rasuluhu, asalnya kan Rasulullah, diganti Rasuluhu, tidak apa-apa. Tapi sudah ada tambahan abduhu. Biziyadati abdi wali ityan bil dhamir fi Rasulullah badal isim dhahir. Dhahirnya diganti dengan abduhu tadi. La wa anna Muhammadan Rasuluh. Tidak boleh diganti dengan apa? Wa anna Muhammadan Rasuluh. Tidak boleh. Lafzul jalalah tidak ditambahi abduhu, tapi lafzul jalalah diganti dhamir Muhammadan Rasuluh. Ini tidak boleh. Tak cukup katanya. Diganti lafzul jalalah dengan dhamir tapi dijatuhkan lafaz abduhu, tidak cukup. Walhasil kesimpulannya gini. Ketika tasyahud wa anna, kan lafaz yang sesungguhnya wa anna Muhammadar Rasulullah. Boleh diganti wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau ya, tadi kan berarti lafadznya dua yang boleh. Wa anna Muhammadan Rasulullah atau wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun lafadz wa anna Muhammadan rasuluh di kitab kita ini Fathul Muin mengatakan tidak cukup. Itu pendapat Ibn Hajar. Itu pendapat siapa? Pendapat Ibn Hajar. Tapi pendapat Imam Romli cukup. Wa anna Muhammadan Rasuluh, pendapat Imam Romli juga cukup. Berarti pendapat Imam Romli tiga-tiganya cukup. Wa anna Muhammadan Rasulullah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Muhammadan Rasuluh, cukup semuanya. Itu pendapat Imam Romli. Kalau Ibn Hajar yang tidak cukup yang terakhir. Itu kesimpulannya. Wa yajibu ayyura'iya, dan wajib memperhatikan huna at-tasdidat, dalam tasyahud ini at-tasdidat, tasdidnya. Kalau mengurangi tasdidnya batal salatnya. Bahkan berkata di situ iftahnya Imam Rafi'i, man khaffafa tasdid at-tahiyat batalat salatuh. Naqal al-Qurdi. Barang siapa yang mentakhfif, mengurangi daripada tasdid at-tahiyat, batal salatnya. Berarti harus mendatangkan sebagaimana Fatihah, tidak boleh mengurangi tasdidnya. Di sini juga tidak boleh mengurangi daripada tasdid tasyahud. Wa adama ibdal harfin bi akhar, dan tidak mengganti huruf dengan yang lainnya. Tidak mengganti huruf dengan yang lainnya. Tak boleh. Hurufnya diganti-ganti, tidak diperbolehkan. Kemudian wal mualah, disyaratkan, diwajibkan untuk memperhatikan mualah. Yaitu apa? Berurutan. Mualah bi alla yafsila baina kalimatiha bi aktsar min saktatit tanaffus. Yaitu tidak memisah antara kalimat-kalimatnya lebih banyak daripada saktatit tanaffus, diam untuk mengambil nafas. Berarti lafadznya tahiyat tidak boleh dipisah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka, terus berkesinambungan. Tak boleh dipisah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Menang. Assalamu alayka, kalau lebih diamnya daripada ukuran mengambil nafas, berarti tidak dikatakan sah tasyahudnya, wajib diulangi. Kalau diulangi sampai salam, batal salatnya. Tapi kalau ditambahi apa? Tidak dipisah dengan diam, tapi ditambahi. Ada beberapa lafaz yang boleh untuk ditambahi ketika tasyahud. Seperti ketika ayyuhan nabiyyu ditambahi al-karim. Ayyuhan nabiyyu, kan ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Ini ndak ayyuhan nabiyyul karimu wa rahmatullah. Boleh ditambahi. Atau ditambahi seperti apa? Ya. Ayyuhan nabiyyu tambahi ya ayyuhan nabiyyu, tambahi ya. Enggak apa-apa. Atau ditambahi ketika
wa ala ibadillahis salihin ditambahi apa? Wal malaikatil muqarrabin. Enggak apa-apa. Atau ditambahi apa? Ketika asyhadu alla ilaha illallah ditambahi la syarika lahu. Ya apa ini? Enggak apa-apa. Itu kan memisah kan? Memisah antara tasyahud apa kalimat-kalimat tasyahud, tapi dengan lafaz-lafaz ini boleh. Memisah dengan lafaz-lafaz ini boleh. Baik. Wal mualah la tartib. Tapi mualah ini katanya wajib ya dalam tasyahud, khilafan Ibnu Hajar. Berbeda pendapat Ibn Hajar. La yusyarat inda Ibn Hajar mualah. Jadi kalau pendapat Ibn Hajar tidak disyaratkan mualah, seperti yang disebutkan di kitab Syarah Karimada itu. Kemudian la tartib, tidak disyaratkan dalam tasyahud itu tartib, tapi syaratnya in lam yukhil bil makna, jika tidak sampai merusak arti. Berarti seandainya dia ketika tasyahud membaca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu at-tahiyatu lillah, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Tidak sesuai dengan lafaz tadi, tapi tidak merubah arti. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, kemudian at-tahiyatu lillah, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Tidak ada arti yang dirubah di situ. Ya apa ini? Tidak tartib seperti lafaz barusan? Boleh, tidak membatalkan. Tapi kalau sampai merubah arti, tidak tartibnya itu merubah arti, merusak arti, seperti apa? At-tahiyatu alaika salam lillah. Berubah artinya ini. At-tahiyatu alaika salam lillah. Ini sudah merubah arti. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Jadi tartib tidak diwajibkan semenjak tidak merubah arti. Kemudian selanjutnya falau adharon nun. Falau adharon nun al-mudghamah fil lam. Fi an la ilaha illallah abtala litarkihi syaddatan minhu. Seandainya mengidharkan nun al-mudghamah yang idgham, yang diidghamkan fil lam, di dalam lam. Ketika asyhadu alla, di situ idgham. Seharusnya apa? Allah. Tapi kalau seandainya diidhar, asyhadu an la. Ini apa hukumnya? Abtala. Itu bisa membatalkan litarkihi, karena meninggalkannya syaddatan, tasdid minhu, daripada itu tasyahud. Tadi kan tidak boleh mengurangi tasdidat. Tidak boleh mengurangi tasdid kan? Tidak diperbolehkan untuk mengurangi tasdid. Ini dianggap juga mengurangi tasdid. Asyhadu alla. Ini ada tasdidnya kan? Allah. Ada tasdidnya. Ketika diidhar asyhadu an la, dan tasdid berarti. Ini berarti mengurangi, tidak memperhatikan tasdidnya. Nah, ini bisa membatalkan kalau tidak diulangi. Tapi kalau diulangi, ketika dia mengatakan asyhadu an la, akhirnya diulangi lagi asyhadu alla, ya benar hukumnya? Tetap sah salatnya. Tapi kalau tidak diulangi sampai salam, batal salatnya. Tapi di situ ada beberapa pendapat yang lainnya yang mengatakan apa? I'tamadal Bujairami al-Khatib adamul butlan, tidak batal. Kalau mengidhar al-mudghamah, Bujairami al-Khatib mengatakan tidak batal. Ada sebagian ulama mengatakan qala ba'dhum yang bagi ayyuhtafar dzalika lil awam. Dimaafkan itu semuanya untuk orang-orang awam. Kama sebagaimana juga sama hukumnya lautaraka idgham dal Muhammad fi Rasulillah. Sama juga seandainya meninggalkan idghamnya dal ketika Muhammadar Rasulullah, diidhar Muhammadan Rasulullah. Sama juga ini hukumnya. Asyhadu alla dengan Muhammadar Rasulullah, sama kalau diidhar hukumnya membatalkan salat jika tidak diulangi. Kenapa? Dianggap meninggalkan tasdid. Alasannya juga sebetulnya bukan hanya meninggalkan tasdid saja, merubah merubah huruf, mengganti dengan yang lainnya. Itu juga membatalkan salat, membatalkan tasyahudnya kan tadi. Kemudian wa yajuzu fin nabi al hamzatu wat tasdid. Boleh di dalam lafaz nabi diganti dengan apa? Hamzah. Ayyuhan nabi, ya dengan hamzah, atau apa? Wat tasdid. Ayyuhan nabiyyu. Ayyuhan nabiu, ya boleh, atau ayyuhan nabiyyu. Nah, tapi apakah boleh waqaf ayyuhan nabi menurut? Nah, itu ulama mengatakan semuanya walaupun waqaf yang muktamad tetap tidak diperbolehkan, harus diganti hamzah atau tasdid.
Nabiyyu hamzah atau tasdid. Kalaupun berhenti sukun tidak boleh. Tapi khilafan liziyadi. Khilafan liziyadi tapi itu apa pendapatnya dhaif. Khilafan liziyadi waqaf boleh. Allah alam.